Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Selalu Bapak doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, bertemu kembali bersama Bapak Agus Muardiman. Nah, kira-kira kalian tahu nggak Bapak ada di mana? Coba, ada yang masih ingat? Ya, Bapak ada di Masjid Animah. Mungkin kalian kangen ya. Biasanya tiap sholat zuhur setiap kelas bergantian untuk sholat di sini ya. Mudah-mudahan dengan bapaknya hadir di masjid membuat rasa kangen kalian terhadap sekolah. Mudah-mudahan kita doakan bersama semoga penyakit ini atau virus ini cepat berlalu ya, sehingga kita dapat kembali lagi ke sekolah. Amin. Nah, sudah pantas belum Bapak kayak Ustadz? Pantas ya. Nah, ini Bapak bukan mau ceramah ya, tapi mau menyampaikan materi yang hari ini atau kesempatan kali ini Bapak akan membuat video tentang bab 2, yaitu materi baru tentang alat pernafasan. Pada bab 2, untuk alat pernafasan kita akan mempelajari alat pernafasan manusia dan alat pernafasan pada hewan. Tapi di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang alat pernafasan pada manusia. Jadi tolong disimak baik-baik. Nah, sambil kalian simak, kalian buka buku paket IPA-nya. Sudah ada kan buku paket IPA-nya? Coba dibuka bab 2 tentang alat pernafasan manusia. Langsung saja ya. Cekidot. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang alat pernafasan manusia. Masih bersama Bapak Agus Muardiman ya. Nah, kalau kita perhatikan organ pernafasan pada manusia, nah menurut kalian apa sih yang terjadi kalau kalian menahan nafas selama beberapa menit? Coba, apa yang terjadi? Ya, pingsan, dan lama-kelamaan bisa menyebabkan kematian ya. Dimana saat kita bernafas, kita menghirup dan menghembuskan udara, termasuk ketika kita saat beraktivitas. Jadi pada saat kita beraktivitas, kita menghirup dan menghembuskan udara. Tapi tahu tidak apa sih tujuan dari bernafas? Ada yang tahu? Nah, tujuan dari bernafas adalah memperoleh energi. Jadi dengan kata lain, bukan berarti kita bernafas untuk menghirup dan mengeluarkan udara. Menghirup dan mengeluarkan udara itu tujuannya adalah mendapatkan energi. Apa yang kita hirup? Ada yang tahu? Udara apa? Udara oksigen. Dan apa yang kita hembuskan atau keluarkan dari tubuh kita? Udara karbon dioksida. Kenapa udara karbon dioksida dikeluarkan? Karena bersifat racun. Nah, proses itu tujuan utamanya adalah memperoleh energi. Ingat, tujuan bernafas adalah memperoleh energi. Makanya tadi di awal kata Bapak, ketika kalian ketika kalian menahan nafas selama beberapa menit, maka kalian akan mengalami suatu peristiwa di mana kalian kekurangan udara, atau tadi kata Bapak disebut dengan pingsan. Nah, kalau kalian tidak segera ditolong, yang terjadi apa? Dapat menyebabkan kematian. Nah, pingsan atau kematian itu dikarenakan karena kalian kekurangan energi. Ya, jadi paham ya? Jadi ketika kita kekurangan energi, maka yang terjadi tubuh kita akan lemas. Tapi ingat, tidak hanya bernafas saja tujuannya
untuk memperoleh energi, nanti bernafas ini akan bekerja sama dengan sistem yang ada di dalam tubuh kita untuk menghasilkan energi. Kira-kira sistem apa ya yang terjadi pada tubuh kita yang nanti akan bekerja sama dengan sistem pernafasan? Ada yang tahu? Ya, sistem pencernaan. Nah, dua sistem inilah yang nanti akan berfungsi menghasilkan energi di dalam tubuh. Tapi karena di bab ini Bapak akan menjelaskan alat pernafasan manusia, maka silahkan kalian buka buku paketnya bab 2 tentang alat pernafasan pada manusia. Sambil dibuka bukunya dan disimak video Bapak ya. Adapun kompetensi dasar yang ingin Bapak sampaikan di materi ini adalah menjelaskan organ pernapasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Tetapi di dalam video ini Bapak akan menjelaskan organ pernapasan pada manusia. Tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan pada video ini adalah yang pertama, kalian mengetahui urutan alat pernafasan pada manusia. Dan kedua, kalian mengetahui fungsi-fungsi alat pernafasan pada manusia. Jadi tolong disimak videonya ya. Langsung saja kita masuk ke bagian-bagian alat pernafasan manusia. Nah, bagian yang pertama adalah rongga hidung atau hidung. Kalau kita perhatikan di dalam rongga hidung kita nanti akan terjadi proses yang pertama adalah penyaringan debu dan kotoran yang berasal dari udara yang dihirup. Oleh siapa? Oleh lendir yang kita sebut dengan ingus atau leho dan rambut hidung ya. Jadi selaput lendir atau leho atau ingus di dalam hidung kita itu sebenarnya berfungsi sebagai penyaringan debu dan kotoran. Begitu juga dengan rambut hidung. Nah, ini hati-hati ya bagi kalian yang suka cabut rambut hidung ya. Jangan sampai kalian mencabut bulu hidung kalian atau rambut hidung kalian. Dan yang kedua yang terjadi di dalam rongga hidung adalah penyesuaian suhu dan kelembaban udara untuk memudahkan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Nah, itu oleh siapa? Oleh selaput lendir atau yang kita kenal dengan nama leho atau ingus ya. Nah, itulah yang terjadi di dalam rongga hidung kita. Nah, sekarang Bapak nanya, apakah selalu kita bernafas menggunakan rongga hidung? Tidak selalu ya, ada saatnya kita bernafas melalui mulut. Contohnya, misalkan pada saat kalian sedang sakit flu atau hidungnya tersumbat, maka biasanya kita bernafas dengan menggunakan mulut. Begitu juga sehabis olahraga, kita bernafas dengan menggunakan mulut. Kenapa dengan menggunakan mulut habis berolahraga? Karena pada saat kita berolahraga, tubuh kita kekurangan oksigen. Maka supaya oksigen lebih cepat masuk, kita bernafas melalui mulut. Jadi sekali lagi, tidak selalu kita bernafas melalui hidung, tetapi alangkah lebih baiknya kita bernafas dengan menggunakan hidung karena ada rambut hidung dan selaput lendir. Selanjutnya, alat pernafasan pada manusia yang kedua adalah tenggorokan ya. Jadi kalau kita lihat di gambar, nah di sana kita bisa melihat bagian-bagian tenggorokan, di mana tenggorokan pada manusia itu terbagi menjadi dua.
Yang pertama atau yang paling awal disebut dengan pangkal tenggorokan atau dikenal dengan nama laring. Nah, di pangkal tenggorokan terdapat pita suara dan epiglotis. Tahu tidak fungsi pita suara? Pita suara itu menyebabkan manusia dapat berbicara. Loh, kok bisa ya Pak ya? Kira-kira kenapa ya? Nah, kita berbicara akibat adanya gesekan udara dengan pita suara sehingga kita dapat berbicara. Kemudian di dalam pangkal tenggorokan juga terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur, membuka dan menutupnya tenggorokan dan kerongkongan. Nah, tolong perhatikan, tenggorokan dan kerongkongan itu berbeda. Kalau tenggorokan itu berfungsi sebagai alat pernafasan, sedangkan kerongkongan itu berfungsi sebagai alat pencernaan. Nah, itulah fungsi dari epiglotis. Makanya di dalam sunnah Rasul pada saat kita makan dan minum sebaiknya kita tidak berbicara. Kenapa seperti itu? Karena jika kalian makan atau minum sambil berbicara, maka makanan dan minuman itu akan masuk atau menghambat saluran pernafasan, yaitu saluran tenggorokan, sehingga makanan dan minuman itu menghambat masuk dan keluarnya udara. Apa yang terjadi? Biasanya akan terjadi tersedak atau keselak. Nah, itulah akibat dari makan dan minum sambil berbicara ya. Jadi kalian sudah tahu kan ya kenapa terjadinya tersedak ya. Kemudian bagian tenggorokan yang selanjutnya yang disebut dengan batang tenggorokan atau disebut dengan trakea. Nah, trakea merupakan penghubung antara paru-paru dan hidung ya, dimana trakea ini tersusun oleh tulang rawan yang berbentuk cincin. Jadi kalau kalian perhatikan, tulang rawan kita itu bentuknya seperti cincin dan tersusun dari tulang rawan. Masih ingat kan ya pelajaran sebelumnya di alat gerak ya? Pada trakea terdapat rambut-rambut halus yang disebut dengan silia yang berfungsi menyaring debu yang tidak tersaring oleh hidung. Jadi jika ada debu yang tidak tersaring oleh hidung, maka akan disaring oleh rambut-rambut halus yang ada pada trakea. Dan trakea juga memiliki selaput lendir atau yang kita kenal dengan dahak. Apa itu fungsinya Pak? Fungsinya adalah untuk penyesuaian suhu dan kelembapan udara, serta juga menangkap kotoran yang masuk bersamaan dengan udara yang tidak tersaring oleh rambut hidung. Jadi kalau kita perhatikan, trakea ini memiliki fungsi yang hampir sama dengan rongga hidung. Nah, itulah fungsi yang terjadi pada tenggorokan. Selanjutnya, alat pernafasan manusia yang ketiga adalah paru-paru, di mana paru-paru manusia ini terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Apa itu Pak diafragma? Nah, kalian lihat di gambar, diafragma itu apa sih? Diafragma adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan perut. Jadi dengan kata lain, diafragma itu adalah batas antara rongga dada dan rongga perut ya, sehingga isi yang ada di dalam rongga dada tidak tercampur dengan rongga perut. Nah, fungsinya siapa tadi? Fungsinya adalah diafragma. Nah, dimana kita tahu
paru-paru pada manusia itu terdiri dari dua bagian. Ada paru-paru kiri dan ada paru-paru kanan, di mana fungsinya sama sebagai alat pernafasan ya. Tetapi ukurannya berbeda, paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paru-paru kiri itu lebih kecil atau memiliki dua lobus atau dua ruang. Sedangkan paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus atau 3 ruang. Jadi paru-paru kanan kita lebih besar dibandingkan dengan paru-paru bagian kiri. Kenapa bisa terjadi? Ingat, tadi paru-paru terletak di rongga dada. Kita tahu di dalam rongga dada selain ada paru-paru juga ada jantung ya. Nah, karena ada jantung, maka perkembangan paru-paru sebelah kiri itu terhambat dan ukurannya lebih kecil. Selanjutnya kita lihat bagian paru-paru ya. Jadi kalau kita perhatikan, isi bagian paru-paru kiri dan bagian paru-paru kanan itu sama. Nah, apa saja isi bagian paru-paru tersebut? Yang pertama ada bronkus ya. Apa sih bronkus itu? Bronkus adalah cabang batang tenggorokan. Tadi ingat batang tenggorokan nama lainnya apa? Namanya trakea. Jadi dengan kata lain, trakea yang bercabang itu namanya bronkus. Di mana bronkus batang tenggorokan yang bercabang yang menghubungkan paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Kemudian bagian paru-paru yang kedua setelah bronkus ada bronkiolus, yaitu cabang dari bronkus ya. Jadi bronkus bercabang namanya bronkiolus. Kemudian bagian paru-paru yang ketiga adalah alveolus, di mana alveolus ini merupakan cabang dari bronkiolus yang berbentuk seperti gelembung-gelembung yang sangat tipis dan kaya akan pembuluh darah. Nah, kenapa sih Pak bentuknya seperti gelembung yang sangat tipis dan kaya akan pembuluh darah? Nah, ini hubungannya dengan fungsinya, di mana alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran O2 atau yang kita kenal dengan nama oksigen dan CO2 atau karbon dioksida. Jadi sekali lagi, tempat pertukaran udara atau oksigen dan karbon dioksida itu terjadi di alveolus. Nah, itulah proses pernafasan yang terjadi pada paru-paru. Nah, tadi kalian sudah mengenal alat pernafasan pada manusia. Nah, sekarang di slide berikut ini Bapak akan membantu kalian mengurutkan udara yang masuk dari luar sampai ke dalam, atau di sini judulnya adalah urutan saluran pernafasan. Nah, kira-kira tadi udara pertama kali masuk lewat apa? Ada yang ingat? Ya, betul. Pertama kali masuk melalui hidung. Kemudian dari hidung ke faring. Pak, faring itu apa? Tadi belum dijelasin ya Pak ya. Nah, faring itu adalah bagian di mana pertemuan antara saluran tenggorokan dan saluran kerongkongan. Bagiannya atau daerahnya disebut dengan faring. Jadi istilahnya pertigaan ya, di mana tadi di faring nanti terdapat laring. Awas tertukar ya, faring dan laring.
Kalau faring tadi bagian pertemuan antara saluran tenggorokan dan kerongkongan. Kalau laring, masih ingat apa itu laring? Laring itu adalah pangkal tenggorokan. Jadi urutan saluran pernafasan tadi dimulai dari hidung, kemudian faring, kemudian laring, kemudian trakea atau batang tenggorokan. Selanjutnya udara masuk ke bagian paru-paru. Nah, bagian paru-paru mana udara itu akan masuk? Yang pertama akan ke bronkus, kemudian bronkiolus, dan yang terakhir adalah alveolus. Nah, di sanalah tempat pertukaran apa tadi? Masih ingat fungsi alveolus? Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, itulah urutan saluran pernafasan pada manusia. Alhamdulillah, untuk pembahasan materi tentang alat pernafasan manusia sudah selesai ya. Jadi nanti kalau kalian lupa, tolong diulangi lagi videonya ya. Mudah-mudahan kalian ingat. Sambil mengulang videonya, dibuka juga buku paketnya ya. Dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, gimana anak-anak? Tadi kalian sudah melihat video yang sudah Bapak buat. Mudah-mudahan dapat kalian mengerti dan dapat kalian memahami apa yang Bapak sampaikan melalui video, dan menambah rasa syukur kita terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada tubuh kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap like dan subscribe channel Bapak ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.